It all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me. Patah hati pertamaku tuh kayak pas kelas SMA itu kelas 1 aja. Terus aku pernah magang di warung. Kak, lu gak ada kepikiran untuk nge-DM dia? Lo pikir belum pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SOS, terima kasih sudah hadir di hidup aku. Kapan sih salting? Aku senang banget guys, karena hari ini aku kedatangan kakak kelas aku. Iya. Iya. Hai. Ada Kak Raisa di sini. Hai semuanya. Wah, thank you Kak. Hai, sama-sama loh. Main loh kesini. Makasih loh, warm welcome banget hari ini. Iya, makasih ya udah datang Besti yang lumayan akrab ya di hidupan kamu Besti ya. Besti langsung kayak akrab loh sama aku tadi dia. Kamu juga langsung ngambilin. Langsung ambil kutu dia gitu. Kenapa aku tuh kayak diperbudak sama Besti di sini loh. Baru dateng gitu. Iya kayak nggak tahu kenapa. Mungkin emang jiwa melindunginya ada. Aku peduli dan melindungi juga. Iya, peduli lindungi. Iya benar. Oke guys, jadi sebenarnya Kak Raisa ini udah aku kenal, bukan awal, maksudnya aku tahu ada Raisa ini dari 2008 aku masuk, 2007 aku masuk SMA. Kayaknya itu adalah kakak kelas aku kelas 3. Ya. Gitu. Oh, aku kelas 3, kamu kelas 1? Iya, aku kelas 3. Pas saat itu kita lihat ada sececah wanita cantik di SMA 34. Gitu. Iya, Terus? Terus dong. Yang bersuara merdu. Emang aku udah nyanyi waktu itu? Kamu kan sempat padus gitu gak sih Kak? Iya, aku selalu padus. Kamu padus juga kan? Enggak Kak. Oh, kamu dance. Ya, emang anak-anak yang cantik-cantik, seksi harus dance. Kita buka apa nih bantal kita? Sebelum gak sih gue kayak dance? Gue kayak Iya lagi. dulu yang natar aku teman-temannya. Iya. Tidak takut. Tapi aku enggak kan? Enggak. Ini enggak. bukan Aku karena, enggak. bukan karena kayak ya orang yang ada di sini kita bilang enggak, tapi emang beneran enggak. Soalnya aku tuh lebih nggak peduli. Nggak peduli. Nah, bener. itu bener. Aku tuh hidup tuh kayak ya udah hidup aja gitu loh, maksudnya nggak yang ngurus-ngurusin angkatan bawah, angkatan atas semua ya udah pokoknya gue kan situ sekolah ngapain main apa segala gitu, nggak yang kayak ngurusin banget adik kelas apa-apa gitu. Tapi emang angkatannya kayak itu pas kelas 3 itu emang nggak terlalu senioritasan sih menurut aku. Iya sih. Kayak kamu masih main sama yang aku masih ingat ada beberapa nama. Kak Dahlia, apakah benar ada nama Kak Dahlia ada, masih main nggak Kak? Udah jarang sih, tapi masih kayak ada grup, kita masih ada grup Siapa lagi, chat. Kak? Karika. Rika, ya Rika masih. Siapa lagi ya anak 34? Ninta. Ninta, Gue lagi inget-inget iya. Karena dulu Hai kerjaan semua. kita kayak Hai Dahlia, hai Rika, hai Ninta gitu. Ini adik kelas yang Nyebelin ya? mereka enggak ya? Mereka tapi enggak kan? gue di kelas Baik-baik mereka. Adik kelasnya nyebelin gak sih Kak aku? Kamu nggak inget ada aku nggak? Aku tahu, aku inget lah ingat. Situ. NC kan satu sekolah paling cantik, pasti Terus lah. Kak, terus Kak? Iya. Enggak. Terus kayak Enggak. ngedance, ya nggak? Pasti tahu lah siapa yang nggak tahu. Jadi kayak kita kan dulu ngafalin nama kalau kelas 1 kan gitu kayak. Aku juga kok gitu. Iya makanya. Dulu aku tuh waktu di ospek pas aku kelas 1. Pasti jauh lebih senioritasan lagi ya? Iya sih, tapi aku kenal sama senior-senior yang kelas itu juga, jadinya kayak udah titip-titipin gitu. Jadi aku ada lah kena 1-2 kali gitu yang kayak, sini loh, gitu ada. Tapi kamu tipe adik kelas yang kayak, iya Kak, atau yang kesini loh, oke gue dateng deh, gitu. pernah sih dulu, oh my god, gue masih ingat banget. Jadi gue di SMS gitu kayak, lo jangan sampai kecantikan deh lo di depan. Pokoknya intinya tuh pas aku ospek, aku tuh disuruh nyanyi. Nah salah kan di situ. Nah salah, ngapain lo suruh orang nyanyi? Gue suruh nyanyi. Suaranya bagus, mengenak. Iya, gue suruh nyanyi di depan kelas anak kelas 3 gitu. Jadi aku suruh masuk ke kelasnya Misika ya, aku mau nyanyi gitu. Ya nyanyi, ya gimana ya? Nyanyi lah gitu kan. Ya nyanyi, tapi menurut gue ya, gue nyanyi aja sekemampuan gue kan gitu. Terus mungkin kemampuan gue agak di atas rata-rata, bukan salah gue. Bukan. Nah terus dianggapnya gue tuh kayak tebar pesona, sok kecakapan, sok bagus, sok ini, sok itu. Terus kan mau mau dilabrak gitu di SMS. Lo jangan sok ini. Besok temuin gue di sini. Aku datang nggak ada orangnya. Nah,
Apa mungkin salah kali? Kayak begitu gue datang, ternyata dia ada tapi nggak tahu orangnya yang sih mana. udah aku balik lagi. Gitu. Tapi kakak inget gak suruh nyanyi lagu apa? Dia request nggak sih kak? Lebih jatuhnya kayak Raisa kok enak ya suaranya? Lagu lain. Lagu lain gitu. Aduh, aku ingat waktu itu tuh lagu Korea gitu. Apa sih yang kemarin aku di itu loh? Full House, bukan. Full House atau apa gitu, pokoknya yang dulu tuh aku juga belum nonton Korea kan, jadi kita harus ngafalin bahasa Korea itu. Oh my god, lagu Full House, berarti kalau kamu pas 1 itu kamu kelas 1 kak? Iya bener kan, aku lagi SMP kelas 2, emang lagi booming-boomingnya Full House. Berarti kan kakak-kakak kelas itu kan suka nonton Full House ya? Yang kayak ngerjain tapi sebenarnya dia nyanyi gitu dalam hatinya, kebayang banget lagi gue. Tapi momen masa-masa SMA yang kamu gak pernah lupain apa kak? Ya mungkin jadi tadi pas jadi adik kelas, jadi kakak kelas. Apa ya? Guru. Oh, jajanan. Jajanan, nah jajanan apa yang paling kamu apa? Aku tuh ada ayam goreng. Bakar. Oh, kalau aku ayam bakar yang ada kulitnya. Emang ada ayam bakar? Ya semua juga ada ST-nya nggak sih? Kayak semua tuh jual ST. Juga. Coba lebih spesifik lagi. Aku tuh suka banget ST. Kakak ada yang jualan ST-nya kita beli 500 tuh gede banget yang di pinggir kanan itu. Oh, yang ST curah gitu ya. yang unbranded. Gak ada tuh dulu ya. ST curah, itu suka ada Andy. Iya, aku suka banget, kayak 500 dapat banyak, emang dulu duit aku ngepas. Jangan minta kembalian, nggak usah. Nggak usah. Ayam bakar. Aku tuh ini loh, jadi ayam bakar, terus kayak ada sate kulit, sama terus nanti kita pakai kuahnya tuh sambal gitu. Keseluruhan kuahnya adalah sebuah sambal, jadi sambalnya tuh centong gitu loh. Enggak sih, kita tuh di tempat yang sama kak. Dia juga jualan Dia udah pasti jualan ST. Itu nggak spesial. Itu nggak sih? Itu tuh nggak spesial. Tapi ST-nya tuh ngangen gitu. Kayak, oh itu, dia namanya siapa ya dia ya? Aku lupa sih. Kamu tuh jualan ayam goreng, ayam bakar. Yang aku inget ayam goreng. Kayak mungkin ayam bakar tapi ada kremesan goreng gak sih? Mungkin, aku juga lupa. Pokoknya aku inget itu deh. Disiram pakai kuah sambal. Aduh, ya Allah, nasinya enak banget. Ini mudah-mudahan sama ya guys. Karena 34 tuh jajanan juga gak terlalu banyak gue liat-liat. Cuma kayak segini-gini. Terus yang paling pojok juga kayak nggak terlalu. Iya, nggak terlalu. Tapi dia nomor 2 dari pojok kak. Kak kita punya bayangan yang sama. Kayaknya nggak usah terlalu detail juga nggak apa-apa. Sebenarnya yang nonton tuh nggak terlalu interest, kayak next dong gitu. Kayak lo boleh nggak ngomongin sekolah lo yang kita juga nggak tahu nggak? Kayak sekolah lo tuh di mana? Kita nggak tahu. Kita kan kasih denah SMA 34. Sini nih. Ya di sini ya. Yes. Gitu. Nah, kalau guru, kakak dulu IPA apa IPS ya kak? Aku IPS. IPS. Berarti kakak nggak ketemu sama Bu Suci yang kimia itu ya? Bu Suci ketemu. Ketemu, Kelas 1, kelas 1 ada kan kimia. Ketemu Bu Suci, killer. Pokoknya killer. Aku tuh ketemu, aduh astagfirullahaladzim, aku lupa lagi nama-nama guru. Aku ingat mukanya, tapi aku lupa nama-namanya. Bu Lestari. Bu Lestari, oh my god, itu juga takut banget. Bu. Halo ibu masih sehat kan? Terus, Allah. Ibu Nyoman? Bu Nyoman ya sejarah. Bukan sejarah, apa tuh namanya? Agama Hindu. Bukan. Ya bener dia. Bukan, apa ya? Ini lagi-lagi kita akan lagi-lagi di kita disensor. Bukan ini loh. Apa sih namanya yang sosiologi? Kayak emang ada pelajaran sosiologi ya? Gurunya Bu Nyoman, sumpah. Oh saya? Iya. Kalau sejarah tuh bapak-bapak gurunya aku. Iya tahu deh aku kayak guru itu. Guys, karena aku juga kebetulan IPA, jadi dia gak bakal nyambung gitu. Gak tau, aku juga lupa. Tapi berarti apa lagi kak momen yang kamu lupain? Berarti jajanan, guru-guru, cinta pertama aku mungkin. Gue yakin iya sih, tapi aku kamu aman dulu dilindungi karena kamu digebet sama kakak kelas gak? Aku ada sih pernah jadi nama kakak kelas. Skandal. Nggak, aku skandal kalau ada gossip girl di sekolah tuh udah kayak tahu nggak sih? Iya gitu. Nggak, aku dulu tapi patah hati pertamaku tuh kayak pas kelas SMA itu, kelas 1. Kenapa? Aduh, jadi aku pacaran pertama itu pas sebelum masuk SMA. Nah, terus pas SMA kelas 1 tuh putus pertama kali. Wow, amazing. Apa yang dilakukan Raisa di umur 15 tahun kelas 1 SMA itu? Aku lupa sih, tapi yang jelas aku kayak
Nulis denger lagu di kelas gitu kan. Kayak pas lagi istirahat nggak keluar di kelas aja gitu. Galau-galau gitu. Ini adalah bibit-bibit kegalauan kita. Memang ya masa-masa SMA itu sebenarnya momen-momen yang emang yang nggak bisa dilupakan gak sih Kak? Iya nggak sih Kak, lagi seru-seruan? Apa itu aku doang ya? Aku jadi aku tuh waktu TK, SD, SMP itu tuh satu sekolah. Oh, Kakak di mana sekolah waktu itu? Namanya Dian Didaktika. Halo. Oh, halo guru-guru Terus Didaktika. halo guru Dede. Terus pas SMA tuh pindah ke 34. Berarti lumayan dong dari swasta ke negeri. Nah, makanya pas aku TK, SD, SMP tuh kayak lebih inget gitu karena kan temennya sama terus, Iya, guru-gurunya sama gitu. Nah, pas SMA tuh kayak aku ngerasa cepat banget terus langsung kuliah. Langsung kuliah. Kakak tapi kuliah di sini? Kuliahnya di Binus Inter. Halo Binus Inter. Ini kita emang ngomongin jejak pendidik. Iya. Pendidikan aku jenjangnya S1. Oke, berarti karena dari awalnya TK, SD, SMP itu satu sekolah, terus pindah ke SMA, jadi emang ya udah teman-temannya pun masih jangan-jangan teman-teman SMP. Lumayan masih deket sama teman-teman SMP, tapi SMA tuh seru karena waktu itu tuh aku mulai nyanyi, mulai kayak gitu-gitu. Berarti kamu tuh les tuh bukannya dari kecil ya Kak, les vokal gitu-gitu? Aku nggak les sih, aku les di sekolah, jadi kayak ekskul gitu. Dari eskul doang, tapi mulai seriusnya tuh pas SMA itu malah Karena nyanyi. pas SMA kan kayak udah mulai ngeband, terus habis gitu ada yang kayak, oh yang ini bisa main piano, yang ini bisa main gitar, ini oh kita ngeband gitu. Terus udah mulai main sama anak sekolah lain, terus kayak kenalan orang di Facebook, terus kayak bikin musik gitu-gitulah. Kayak udah mulai lebih terbuka lah dunianya. Dan akhirnya memutuskan pas lagi SMA tuh Kakak kepikirannya pengen emang langsung jadi penyanyi kah? Atau kayak punya cita-cita lain pada saat itu? SMA sih tuh aku udah lumayan pengen nyanyi sih, karena aku udah ngerasain tuh kayak pakai mic lah, naik panggung, udah pernah juga nyanyi terus dibayar gitu. Jadi kayak oh ini sebuah profesi gitu, bukan sekedar kayak oh gue tuh anak kecil. Jadi aku ngerasa wah aku udah bisa nih menghasilkan sesuatu nih, gitu. Terus ya udah, jadi aku merasa ini udah mulai mengerucut ke arah oh ya kayak gue pengen deh jadi penyanyi. Aku juga dulu pengen interior, terus aku pengen juga kerja di majalah, kayaknya kan kayak seru gitu. Menarik gitu ya. Aku suka nulis soalnya. Oh Kakak tuh berawal dia suka nulis, makanya jadi bikin banyak lagu tuh karena dari dulu udah nulis. Aku dulu malah pas SMA tuh aku suka nulis novel gitu, kayak novel-novel cinta gitu. Cute ya, manis. Ada nggak yang akhirnya kamu jadiin buku? Nggak ada yang selesai, soalnya aku tuh kayak aku pribadi ya, aku tuh orangnya nggak bisa konflik. Jadi aku tuh kayak misalnya ada konflik, aku pasti kayak akan kabur dari konflik itu, ataupun kayak mendem, atau pokoknya aku takut banget untuk konfrontasi orang dan bikin konflik. Nah, itu juga tercurahkan dalam novel buku. aku. Nggak ada konfliknya, boring. Jadi terus datar aja ceritanya ngalor ngidul, nggak ada konflik, nggak ada ujungnya juga. Tapi lucu banget Kak, maksudnya masih kamu simpan nggak sih buku-buku yang kamu tulis dulu? Mungkin berarti kan kamu tipe yang nulis diary gitu nggak? Aku diary enggak, aku pernah sih nulis diary waktu aku SD kayak gitu kan, kayaknya lagi zaman tuh waktu itu diary yang ada gemboknya kayak gitu-gitu kan, kayak pengen gitu kan, terus kayak nulisnya warna-warni, kayak jurnal gitu kan. Aku ada sih, isinya aku ngatain kakak aku doang di situ. Lagi aku keselak. Iya, pas aku baca gitu kayak ya ampun, durhaka banget nih, isinya ngatain kakakku semuanya. Karena nggak suka konflik ya, jadi tulisnya di buku aja. Konfliknya sama kakak. Nah, berarti di SMA itu setelah SMA kakak mulai akhirnya fokus nyanyi. Nah, aku ada beberapa pertanyaan yang akan mengerucut lagi di akuarium kejujuran. Takut. Aku juga takut, setiap minggu berbeda-beda namanya. Nah, ini serem nggak sih? Enggak kok, enggak. Jadi di akuarium ada beberapa pertanyaan. Kamu pilih aja Kak, nanti bisa apa yang bacain atau kamu yang bacain? Aku aja yang baca deh. Oke. Biar aku bisa. Spirit. Okay. Siapa penyanyi favorit kamu? Ini ternyata nggak menyeramkan pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Enggak. Siapa ya penyanyi favorit aku? Aduh banyak banget. Sekarang aku lagi back on the Adele train. Iya ya, kamu lagi Aku emang suka banget sama Adele. Terus sejujurnya waktu Adele kemarin keluar album yang 30, aku tuh nggak langsung get gitu loh. Terus aku kayak, gimana nih kok gue ini, tapi gue akan maksa diri gue suka sama album ini. Dan terus aku benar suka banget sekarang. Dari tracknya yang paling suka yang mana Kak? Aku paling suka Oh My God. Jadi menurutku album Adele yang baru itu
lebih menang lagu-lagu upbeatnya justru. Jadi kayak ya udah everlasting songs-nya, evergreen songs-nya di album sebelumnya, terus yang album ini aku lebih suka sama yang upbeat-upbeatnya, kayak lebih menarik gitu. Ada yang sampai kamu nangis nggak? Ada sih, aku nangis yang My Little, iya My Little Love, kayak batu sih kalau nggak nangis. Iya tuh sedih. Dengar voice note, apalagi voice note yang terakhirnya kayak relate banget. Relate banget. Maksudnya enggak relate banget kayak gue udah punya anak aja. Sini gitu. Ternyata anak NSYNC. Enggak, gue udah ngobrol lagi mana ya anak sini Jangan Dek. ketahuan dong. Dede sini Dede. Jadi kakak suka sama Adele tuh dari kapan kak? Berarti udah dari awal-awal dia, tapi suaranya dia emang bagus banget sih. Iya, aku suka Adele. Siapa lagi ya? John Mayer, kata kamu suka John Mayer? Aduh, kalau itu tuh lebih ke Crush gitu ya? cinta gitu loh. Gimana kayak Gimana nih? kayak bukan Gimana? udah bukan kayak suka gitu loh. Udah lebih dari itu perasaannya. Cemburu. Aku tuh nggak salah dia tuh kayak aku ngerasa recehnya dia tuh sama. Iya kan? Jadi kayak kalau dia ngomong apa yang receh-receh gitu, gue kayak ih kok Gue gitu kan lucu banget sih. kayaknya target market lo gue deh pas ngomong Enggak, itu kita- gitu. Aku jijik parah. Ya itu. Terus sosok berantem. Punya aku. Terus berarti kenapa kamu suka sama John Mayer dari kapan? Dari dulu juga sama album yang paling kamu suka apa? Album yang paling suka apa ya? Ya tadinya Continuum, tapi aku suka Search for Everything sih. Karena Search for Everything tuh kayak pop banget, tapi secara penulisan lagu juga kayak semakin apa ya? Semakin mature gitu. Ya kayak mudah dimengerti tapi Kena puitis gitu. Kayak nggak tahu gitu loh. Kita bisa lihat mukanya berbinar-binar. Kita bisa panjang nih kalau Iya, ngomongin makanya. ini. Lagu yang paling kamu suka berarti? Lagu paling kamu suka dari John Mayer? Aku paling suka Pasti susah sih, tapi at least. enggak. Aku suka, oh iya susah milihnya kan. Tapi maksudnya lagunya nggak susah. Kayaknya Tiga lagu deh. Emoji of a Wave. Emoji of a Wave, iya lagi bener. Terus Tepuk aku tangan suka. Iya. Kamu apa? Aku satu, kamu satu. Oke, aku Stop This Train. Oh my god, aku juga ya udah. Jangan lagi karena kamu udah sebutin ya. Iya. Aku Walt Grace. Walt Grace juga suka. Quiet juga aku suka. Walt Grace tuh kayak aku sampai Google lah Walt Grace tuh siapa sih? Aku kirain beneran kayak saking Kenapa kayak- sih puitis ini apa gitu-gitu ya? kayak bener-bener deskriptif banget itu keren banget sih. Terus kamu sekarang? Aku ya. Aduh, banyak lagi. Daughter juga aku suka. Daughter suka, aku juga. Terus apa lagi ya, Kak? Love on the Weekend juga aku suka tuh. Aku juga. Love on the Weekend. Weekend tuh lagu ini banget ya, lagu Kayak santai lagi. nyetir Iya, gitu kayak lagi ketemu di sama pacar Malibu cuma- gitu kan. Iya. Ih, Malibu. ke Malibu. Iya. Kayak aku kebayang sama dia tuh kayak di Malibu. Aku bayangin sama dia gitu. Iya sama siapa lagi? Kamu pernah mimpi dia nggak? Iya pernah lagi. Seperti apa aku juga pernah Iya, lagi. tapi di mimpi dia aku tetap setia gitu loh. Jadi dia WhatsApp aku, terus aku Kamu kayak, tetap apa? iya aku kayak, aduh gimana nih kalau Hemis tahu gitu. Jangan balas gitu gila. Di mimpi aja gue masih Bucin. setia loh. Kayak gimana ya? Kak, aku tuh tahapannya waktu aku punya pacar aku bisa jealous sama John Mayer. Nah, Hemis juga jealous sama John Mayer. Tapi dia kayak, dia jealous tapi dia tuh juga suka gitu loh. Jadi dia kayak Bisa. lebih kompleks lagi perasaan dia sama John Mayer. Kasian ya, Pak Helmi sabar ya. Kayak suka tapi cewek gue kayak istri gue cinta gitu. Iya, soalnya dia tuh suka banget jam. Hamish tuh suka jam. Nah, terus John Mayer kan collector gitu kan. Jadi dia suka nontonin John Mayer ngomong soal jam tapi sambil sebel gitu. Ini penting gak sih untuk diomongin? Penting. Pasti ini banyak kok fansnya John Mayer. Kamu sempet nonton konser dia nggak? Enggak, soalnya aku pas dia kesini aku lagi baby blues deh gitu. Too much information, tapi benar adanya. Ya pasti kan ada apa selesai. Kamu tuh berapa bulan baru banget lahiran ya? Lagi capek-capeknya apa segala macam. Dia April kan? Waktu itu ya? April, kalau nggak iya salah. April. Aku baru 2 bulan ngelahirin. Iya, wajar. Sedih banget dong. Makin baby blues dong, nggak bisa Iya, ketemu itu ayang dia. beb. Baby blues sama ayang blues. Ayang blues. Kamu nggak ada kepikiran untuk nonton? Karena aku nonton lagi nih yang kedua kalinya konsernya dia. Kapan? Di Februari. Di mana? Di New York.
Itu dia atau Dead & Company? Ini dia. Oke, nanti kita ketemu di sana ya. Yeay, asik gitu. Kita ketemu di sana. Bener nggak? Oke. Bener ya kak? Ntar aku search dulu deh. Jangan tahu nggak, nanti tiba-tiba mohon maaf, Raisa nyanyi berdua Jurmeir di atas panggung, kita juga bisa nangis, kita lihat ada tatapan gini deh. Kalau nonton ya, gue nyanyi. INZ gitu, kamu Iya, nanya, kayak, aku mau diajak. Halo NZ, aku di sini loh. di mana ada sang Raisa, mana? Oh, di panggung. Mohon maaf, Nih. kita undur diri. Ya Allah, amin. Kak, lu nggak ada kepikiran untuk nge-DM dia? Lo pikir belum pernah? Apa yang bikin kalian pikir? Demi Allah nge-DM belum dia. pernah? Enggak sih, tapi aku nge-DM dia tuh lebih ke Kayak ngajak kolaborasi kan? enggak. Apa enggak juga? Enggak kayak haha gitu. Ya. Terus kayak dia ngomong apa tuh kayak Sama aja kayak gue. iya sama. Kak, jangan dong. Kak lebih Sis, kayak itu barusan nafsu banget ya. Kok ada ingus? nggak bisa gue ngomongin Jurmeir. Takut. Ada upil nggak? Mau tisu nih. Takut. Maafin aku ya, terlalu bersemangat. Iya, nggak apa-apa. Ntar kita ngomong lebih panjang soal ini. Iya. Oh, aku ini You're Gonna Live Forever in Me. Ah iya lagi. Itu kayak lagu aku sama Zalina gitu. Coba dong kak, Pas kamu dia mau nggak kalau aku baby. suruh nyanyi dikit persembahan untuk Jurmeir? Gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue akan gimana ya dinonton? Gimana ya? Susah deh, susah. Boleh, mungkin nggak Aku kak? terlalu baper. Ayo kak. Kakak nyanyi dikit dong. You're gonna live forever in me. Ntar, aku pengen milih dulu yang aku suka apa ya? Stop this train. Enggak, pas si Apa? ini. Pas apa? Si You're Gonna Live Forever in Me kan Oh, ada pas bagian. beberapa. Oh, pas Kalau yang aku part suka yang mana? ya? Great big bang dinosaur, fire rain and meteor. It all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me. I guarantee. Just wait and see. Oh, Kalah mentok dia itu Jurmeir, aku dia masih begini. enggak, tapi aku kayak lagu itu tuh bener-bener lagu aku sama Zalina waktu bayi gitu. Oh, Kayak gitu? pas bobo-bobo gitu kayak oh, ya kan. Oh, romantis. Cutie. Kira-kira John gimana ya, bisa ngomong Zalina nggak ya? Mohon maaf, lu mau John dibantai ya Miss Down. Nggak, tapi kayak dia orangnya ngomong gitu deh. Iya, kayak dia sayang deh, tipe sayang. Kayak bisa yang fun gitu kan. Iya, kayak ngajak main, ngobrol. Ini enak loh by the way kayak gini-gini. Enak ya? Iya. Apa kita mau 1 jam aja gini-gini ya? Relaksasi Raisa di Relaksasi. SOS. Next. ASMR. Oke. Wah, panjang banget nih. Wah, kamu Ngelihat dari sini. gue liat komeng ya. Panjang banget nih. Kebalik dong. Nah, Dari semua karya yang sudah kamu bikin, Raisa ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Yang saat orang dengar nama Raisa langsung kepikiran tentang itu. Apa ya? Aku nggak terlalu ini sih, bukan nggak peduli apa pikiran orang sih, cuma maksudnya selama itu yang baik-baik kayaknya I wouldn't mind. mungkin lebih dikerucutin lagi kali ya, kayak lebih kayak musiknya kayak itu kayak gimana sih? Aku pengennya pengen musiknya tuh kenalnya. relate gitu loh. Jadi kayak selalu, aku seneng kalau misalnya orang tuh ngomong kayak, ya ampun Kak relate banget. Atau enggak kayak baca komen YouTube tuh kan suka panjang-panjang Iya. kan. Ini Kamu cocok tipe yang banget. bacain berarti? Iya, aku kadang-kadang baca. Kalau misalkan aman, jadi aku nanya dulu ke tim aku kayak aman nggak komennya gitu. Aman, oke gue baca gitu. Kalau misalkan nggak aman ya sholat langsung. Gitu kan. Nangis. Tapi maksudnya kayak ih pas banget sama kejadian aku saat ini, aku lagi ini terus pas denger lagunya di lirik yang bagian ini tuh aku ngerasa ngena banget. Wah kayak gitu tuh gue seneng banget. Iya. Jadi aku paling suka kalau misalkan lagu-lagu aku lebih relatable gitu. Tapi ini beneran sih, maksudnya kita sebagai pendengarnya juga, mohon maaf ada yang nyangkut di leher. Gak apa-apa. Nggak Ada problem terus dari tadi ya, secara anatomi tubuh dia tuh kayak lipstick nempel di hidung, ingusnya keluar, ada ini nyangkut. Nggak ada biam-biamnya. Iya, tapi aku setuju Indonesia. maksudnya. Jadi pendengar lagu-lagu kayaknya juga dari dulu emang lagunya ya bener relatable, kayak enak-enak gitu. Aku ngerasa sih emang aku bukan tipe yang nulis puitis banget gitu, jadi aku berusaha ya keluarnya juga sih, berusaha dan keluarnya juga kata-katanya itu lebih kata-kata sehari-hari, terus kata-kata yang kayak
apa ya, yang sebenarnya kita sering ngucapin tuh kalau misalnya kita lagi texting sama orang atau kita lagi ngomong sama orang, kita sering ngucapin hal-hal itu, cuma mungkin jarang dilaguin. Nah, aku biasanya suka pakai kata-kata itu. Biasanya kakak terinspirasi dari apa kak? Maksudnya benar-benar cerita kamu sendiri kah? Atau cerita orang lain? Aku sih kebanyakan cerita aku sendiri, cuma mungkin diromantisasi kali ya, nggak segitunya banget, tapi ya udah gitu. Tapi aku kadang-kadang bisa juga denger orang cerita, terus aku ngebayangin, kalau gue jadi dia, gue gini sih gitu. Nah itu aku bisa nulisnya. Dari beberapa lagu-lagunya kayak yang paling pas bikin tuh kayak gitu. Apa? Gitu, kayak, banyak loh, itu banyak. Gitu. Yang sangat terkenang gitu. Mungkin awal karir kali kak. Itu bikin beberapa lagu gitu nggak sih kak? Album pertama aku juga hampir semua bikin. Serba Salah bikin, Could It Be, Apa Arti Menunggu Bukan Aku. Terus apa ya yang paling aku ingat, ya akhir-akhir ini sih aku banyak terinspirasi sama Family Life, Zalina, kayak gitu-gitu. Jadi pastinya yang terakhir aku tulis judulnya Jangan Cepat Berlalu, itu aku kayak pas lagi rekaman tuh, gue nggak ngerti kenapa gue kok bisa sampai selesai gitu rekamannya. Karena kayak setiap take nangis, terus kan abis nangis tuh pasti kita kan ingusan gitu kan ya, jadi harus 30 menit kayak ngilangin itu, terus tuh nyanyi lagi, terus kayak nangis lagi, ingusan lagi, kayak ini rekamannya lama banget karena gue nangis terus gitu. Terus kayak ada Zalinanya kan situ? Nggak ada, cuma akhirnya kita pakai voice note dia juga, dia kan, juga gitu kayak suara-suaranya apa gitu. Ablu dia dulu bilang I love you, ablu gitu. Terus apa lagi ya, banyak sih. Pas lagu Buat Ibuku juga lumayan. Lagu Buat Ibuku kayak yang mana? Judulnya Lagu Untukmu. Jadi itu aku kayak lagi kan kangen sama ibu, kayak udah lama nggak ketemu. Terus tuh kayak aku selalu janji palsu. Ya udah nanti ntar pulang gitu. Tapi nggak aja sibuk kayak gitu. So kayak sad gitu. Apalagi kamu sekarang udah jadi ibu juga ya? Iya. Agak deep dikit. Perbedaan yang Kak Raisa yang dulu sebelum jadi ibu, setelah menjadi ibu tuh apa kak? Yang kamu rasain banget? Nggak ada sih. Sama aja? Enggak deh, banyak banget. Banyak banget, jadi saran aku sih ya. Enggak deh. Sayangi ibumu dengan baik. Sayangi gitu. ibumu. Aku apa ya? Aku ngerasa, aku tadinya mikir kalau misalnya aku jadi ibu tuh gue bakal jadi ibu-ibu. Kayak emak-emak gitu loh. Okay. Tapi ternyata enggak, aku ngerasa pas aku jadi ibu tuh aku malah jadi anak kecil lagi gitu loh. Kayak banyak belajar gitu dari dia, kayak dikit-dikit bisa senang. Kayak ngelihat hal yang simple dikit senang. Kayak misalkan sesimpel kayak, ada cicak kah? Ada cicak gitu. Kayak genuinely seneng gitu, karena anak kita bakalan seneng ngelihatnya gitu. Terus kayak misalkan ke restoran terus ada air mancur atau apa gitu, kayak, ada air mancur gitu. Kayak aku ngerasa terus itu tuh ke-apply ke berbagai macam aspek dalam hidup aku gitu. Jadi aku banyak belajar, kita jadi muridnya kehidupan gitu loh sejak jadi ibu. Terus banyak banget deh pokoknya aku ngerasa mendewasa dan menganak kecil dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi ya tadi maksudnya dewasa tapi jadi sahabat juga, maksudnya berarti kakak mau posisikannya jadi sahabatnya Zalina juga gitu loh ya, bukan jadi ibunya doang gitu Best kali friend, ya. Jadi gitu. bestie gitu. Yeah. Terus kalau dari karya-karyanya kakak, maksudnya berarti akan lebih dewasa kah nanti nextnya, kayak karakter-karakter lagu kamu kah, sama yang di It's Personal tuh gimana kak album kakak yang ini? Aku sih ngerasa definitely lebih dewasa gitu. Kayak aku sekarang kalau udah nyanyi Could It Be, nyanyi kayak gitu tuh udah kayak ABG kamu tuh gitu ya? Pantes gak sih aku nyanyi lagu ini gitu, kayak udah nggak sih gitu loh. Tapi maksudnya ya udah aku jadi udah nggak relate lagi sama lagu-lagu aku yang di album 1. Mungkin cuma kayak lebih ke seneng gitu loh pas ya udah nginget-nginget gitu. Zaman dulu gitu pas nulis ini tuh kayak ABG, terus pemahaman aku tentang cinta atau tentang hidup tuh ya segitu aja gitu. Tapi pada saat itu it's as deep as I can go gitu. Kalau misalkan sekarang udah lebih multi level kali ya, jadi MLM kali. Multi level music. Multi level music bener bukan MLM, multi level music. Jadi kayak lagu aku ngerasa bisa dipahami sebagai
misalnya lagu cinta aku ya bisa kayak ke orang tua, bisa ke anak, bisa ke pasangan, bisa ke pacar, bisa ke sahabat, tapi lebih universal gitu. Jadi aku entah disadari apa enggak, tapi ujung-ujungnya tuh kayak gitu lagi bikinnya. Berarti kan itu kemarin baru EP ya Kak? Baru berapa lagu? 4 atau 5 lagu sih? 5 lagu. Kak? 5 lagu. Nanti nextnya yang album fullnya di tahun nanti awal-awal tahun ini? Ya, awal tahun 2022 kita bakalan rilis sisanya. Ini masih banyak sih sebenarnya. Jadi sejak aku rilis It's Personal itu aku nulis lagi terus jadinya banyak. Aku nggak tahu deh bakalan masuk semua jadinya kayak berbelas-belas lagu atau kita keluarin 5 lagi jadinya 10 atau gimana, nanti kita lihat. Soalnya aja. kita ngeliatnya kayaknya tuh lumayan produktif banget ya guys. Maksudnya kayak bener-bener setiap sebulan sekali pasti ada karya yang kakak kasih gitu loh. Iya. Gimana juga kak bakal membagi waktunya gitu loh? Sebenarnya sih ya kayak Cepet-cepetin gitu. ya kayak kerja biasa aja sih, kayak setiap hari masuk kerja kan. Kalau orang setiap hari masuk kantor ya, kalau aku setiap hari harus ngelakuin sesuatu juga gitu ya. Salah satunya nulis, salah satunya rekaman kayak gitu. Cuma emang sih sekarang tuh jauh lebih, kalau dulu-dulu mungkin kayak beberapa tahun yang lalu ngeluarin satu single, hidupnya tuh bisa, nafasnya tuh bisa panjang banget, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan gitu, terus baru keluar single baru lagi. Kalau sekarang kan ya setiap Jumat aja ada 70 lagu baru gitu, jadi kita emang bener-bener harus keep up terus. Salah satunya yang terbaru adalah duet sama penyanyi Korea. Namanya siapa kak? Namanya siapa Sam tadi? Kim. Sam Kim. Nah katanya juga aku sempat nonton interview kakak juga. Kakak emang udah ngedengerin lagu-lagunya dia ya. Bahkan It's Personal juga kakak sempat lagi dengerin albumnya dia terus suka gitu. Salah satunya, jadi pas It's Personal kan kita kayak bikin songwriting camp gitu. Kita sewa satu studio, terus kita kayak ngantor di situ kayak dari pagi malam selama 2 minggu. Nah itu salah satu referensi album yang aku kasih lihat, aku kasih denger ke teman-teman produser tuh albumnya Sam Kim itu. Karena produsernya juga keren-keren banget dan dianya juga soul-nya aku suka banget. Terus ya udah setelah itu kenapa? Gak apa-apa, terus kamu DM dia kan. Tadi aku berharap banget John Mayer, kak gue walaupun gue cinta banget tapi sampai John Mayer sama lo duet. Aku jadi asisten kamu juga gak apa-apa. Siapa tau kan kita bisa tikung. Tetap jahat. Terus terus aku suka, terus habis gitu ya udah, maksudnya aku DM dia dan label aku ngubungin label dia juga. Nothing tulus gitu awalnya. Iya, kayak ya bisa aja kali ya gitu kan, kayak kenapa enggak. Udah gitu kan ini lagi zamannya Covid, orang-orang tuh lagi antar negara, antar benua tuh jadi sesuatu yang cukup lazim kan. Terus ya udah, ternyata gayung bersambut. Terus ya udah kita langsung collab deh. Itu berarti cepat banget waktunya, dalam jangka berapa lama tuh kak kamu bikinnya? Misalnya kamu juga lagi ada promo lagu yang kamu sendiri, ada yang sama Afgan juga waktu sempat datang kan ke Indonesia, maksudnya banyak gitu loh. Lama sih, 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Berarti ini sebenarnya udah dari tahun lalu. Jadi waktu itu tuh pas aku ngubungin dia itu abis lagu It's Okay Not To Be Okay, waktu itu ada kan drakornya. Iya ada. Terus sampai dia nyanyi di Nevertheless itu belum juga kita keluar dan akhirnya sekarang udah bisa rilis. Berarti awalnya kakak suka sama, maksudnya gini, maksudnya kan kamu pasti referensi musik tuh dari mana aja ya kan? Kepikiran tiba-tiba arahnya ke Korea, itu dari kapan sih kakak suka lagu-lagu K-pop gitu? Atau maksudnya apakah dari K-drama kah? Atau emang kamu dengerin lagu-lagu mereka juga? Sebenarnya aku sering dikasih referensi juga lagu-lagu Korea gitu, kayak ya lu pasti suka karena ini tuh lu banget gitu. Itu sering, tapi akhirnya aku nyari sendiri tuh ya gara-gara nonton drakor. Kayak iya kan, kayak baper gitu kan, terus kayak ini soalnya kan pasti satu spesifik scene kan pasti ada lagunya lagu tuh yang nempel gitu. Yang itu lagi gitu kan. Terus habis gitu ya udah akhirnya aku mulai nyari-nyari kayak oh iya wow seru ya gitu. Ternyata maksudnya kita tuh emang kalau misalkan kita cuma yang English speaking atau itu tuh sempit banget, ternyata ya musik tuh ya sejauh itu, dan bahasa itu bukan cuma bahasa Inggris doang gitu loh. Terus gimana kesulitan dan happy moment lah bersama dengan Sam Kim gitu yang selama proses pembuatan lagu ini? Ini sih sangat komunikatif. Jadi aku kan selama ini juga pernah beberapa kali kolaborasi segala macam, tapi justru yang sama Sam ini tuh yang ngobrolnya paling sering. Jadi biasanya kita kayak bikin lagu sekali, workshop sekali, langsung rekaman. Biasanya kayak gitu terus jadi lagunya. Nah kalau sama Sam tuh kayak kemarin
ya video callan lah, dia di studio aku di studio, atau nggak ngobrol doang kayak gitu tuh bisa sampai 10 kali baru akhirnya kita rekaman dan jadi gitu. Jadi emang bener-bener kenalan dulu, ngobrol dulu, terus ngomongin liriknya, terus ngomongin ceritanya mau kayak gimana, terus baru musiknya, aransemennya. Jadi super komunikatif dan itu aku suka banget sih. Jadi kayak kalian bikin lirik si Same Day ya? Bener gak sih? Apa Same Day? Day. Same Day tuh mah gosen. Someday. Jangan, bukan cuma kamu doang yang ngomong kayak gitu. Banyak banget netizen, banyak banget netizen lain selain NZ netizen yang bilang gitu, wah aku langsung inget loh gara-gara Same Day gitu kayak FYI. Someday gitu. Ya. Kamu nggak akan kan kalau misalkan mau pesen sesuatu someday gitu, nggak mungkin kan, walaupun gratis. Kayak someday mbak saya kasih kirimannya someday ya. Jangan. Jadi someday ini tentang apa kak? Ternyata kan bukan tentang cinta-cintaan ya ternyata. Sebenarnya semua apa sih lagu yang nggak tentang cinta ya? Ternyata kan kamu nggak suka tentang konflik, ini bukan tentang kayak perdebatan lagi. Iya, tentang perdebatan gitu. Jadi cewek ini kayak udah gimana tuh? Udah nggak bisa lagi, udah pokoknya aku diriku sendiri juga kan aku nggak bisa konflik kan. Jadi aku pendem sampai hari terakhir. Terus hari terakhir itu aku kayak ya udah pokoknya kalau misalkan besok gue putus nggak apa-apa, pokoknya sekarang gue mau ngomong semuanya gitu, dan gue pengen dengar, gue pengen dipertahankan kayak gitu-gitu. Nah terus ternyata dari pihak cowoknya sama juga lah, orang gue udah kayak gini, gue kurang apa lagi gitu. Jadi seru sih soalnya kayak lebih kayak kehidupan nyata gitu. Kalau kehidupan nyata kan kita marah, ya dia marah juga. Kalau gitu. Misalkan di lagu kan kita marah, dia kayak ya maaf deh, cuma di lagu. Aslinya kita marah, dia makin marah, dia makin gitu. Nah tapi di bagian refnya tuh kita kayak sebenarnya tuh di dalam hati yang paling dalam pengennya dipertahanin, pengennya tuh kayak dimanis-manisin gitu, tapi pas sendiri-sendiri ngomongnya tetap gengsi. Berarti gitu. prosesnya kakak syuting semuanya tuh masing-masing ya? Masing-masing sendiri. Mantap sis. Tebak. Oh dia ngomongnya gitu gimana? Tebak. Enggak sih, dia tuh Korean American. Oh jadi dia juga lancar bahasa Jadi Inggrisnya? dia sangat American. Tapi kamu bisa bahasa Korea nggak kak dikit-dikit? Aku tuh cuma suka ngomong dan dia selalu ketawa. Aku suka ngomong araso. Jadi misalnya araso gitu. Terus dia selalu ngetawain gue kayak gue jadi nggak pede. Kayak bener deh, kayak menurut pengetahuan drakor gue ini bener. Kenapa lo ketawa sih? Tuh gue tuh dinaksir deh. Bikin konflik. Deh. Bikin bumbu. Bikin bumbu. Kak, tapi aku mau ngasih selamat juga. Tim aku mau ngasih selamat juga karena kamu kemarin di AMI Awards juga mendapatkan penghargaan, ada 4 awards kamu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terus speech-nya Kak Raisa juga di situ keren banget. Ngomongin tentang wanita. Ya, ngasal terus gue kayak gila, ngasal makin keren banget. Aku ngasal sehingga belibet. Aku kayak tahu apa yang aku mau ngomongin tiba-tiba gitu. Karena kan pas aku berdiri di situ aku kayak ngelihat semua, kayak ngelihat Yura, ngelihat siapa gitu yang ada di kategori itu juga. Terus aku ngerasa kayak ya sebenarnya nggak mesti gue yang ada di sini gitu, tapi ya udah keberuntungan aja mungkin tahun ini. Tapi ya itu dia, aku ngerasa cewek tuh sekeren itu loh di dalam seni gitu. Kita tuh either kalau nggak kita sendiri ya kita penyanyi, kita musisi, atau nggak kita painter atau apa. Kalau kita nggak itunya, kita adalah muse-nya gitu. Kita yang dilukis, kita yang diceritain, kita yang pokoknya jadi muse. Terus ya pokoknya kita either subject ataupun orang yang melakukannya gitu. Jadi kayak aku ngerasa art tuh all about women gitu. Keren banget, congrats ya Kak. Semoga karya-karya yang lain juga mendapatkan banyak sekali apresiasi. Amin. Next Kak, kenapa aku yang ngambil? Duh, amin. Iya. Kemarin harinya Kayaya di AMI Awards. Wow, malu deh ah. Ceritakan tentang masa perjuangan saat merintis awal karir. Mungkin ini kali ya Kak, relate sama hal yang tadi Kakak omongin. Kita kan ngeliatnya kayak, wah Raisa nih, maksudnya dari awal karir Kakak, maksudnya aku sebagai orang lain gitu ya, ngeliatnya kayak terus meningkat secara karirnya. Orang ngeliatnya cuman kayak, oke, suara dia bagus banget, udah punya karakter sendiri yang baik-baiknya aja, yang enak-enaknya. Mereka nggak tahu proses-proses yang kayak seorang Raisa juga pasti pernah mengalami kegagalan. Jadi biar lebih orang-orang juga ya manusia aja gitu loh. Momen-momen terberatnya gimana Kak? Apa ya, sebenarnya
Mungkin yang membuat aku ngerasa kayaknya bukan nggak ada yang berat-berat banget ya. Aku nggak ambisius banget pada saat itu. Jadi aku nggak ada timeline atau apa. Aku pengen banget jadi penyanyi. Aku pengen ini pengen itu, enggak gitu. Jadi aku ngejalaninnya kan sambil kuliah waktu itu. Terus aku ngerasain itu sama temen-temen. Terus masih aku sambil nyanyi-nyanyi di kafe, nyanyi-nyanyi di acara ulang tahun, wedding kayak gitu. Aku ngerasa seneng gitu loh, gue bisa sering nyanyi gitu, karena kan ya kita nggak ada panggung ya, kayak misalnya kita suka nyanyi tapi kita nggak ada panggung. Nah sekarang tuh bisa nyanyi di depan orang gitu, aku itu aja udah ngerasa seneng banget gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya kan kalau secara kalau aku tulis gitu ya, aku dulu nyanyi di kafe dulu, terus aku nyanyi di acara ini, terus nggak ada yang dengerin, bla bla. Itu kayaknya sedih banget, tapi tapi sebenarnya pas ngelakuin tuh seneng aja, selama gitu. Aku bisa nyanyi depan orang gitu. Tapi dulu seru sih, aku lebih ngerasa seru karena kita semua DIY gitu, kayak kita rekaman di studio di rumah, terus habis gitu pas jadi demonya aku foto-foto juga sama temenku, fotonya semuanya distorsi kayak muka gue gede gitu, nggak apa-apa. Tapi kan makeup sendiri, alis turun sebelah. Kan kamu juga pernah post di Instagram kamu juga kan, kalau pas awal-awal kamu di YouTube gitu berapa tahun yang lalu. Terus pokoknya kayak semuanya sendiri, terus kayak abis demonya kita foto, kita print sendiri, terus kita lipat-lipat sendiri, kan waktu itu kita ngasih 100 apa berapa gitu, kita bagi-bagiin, terus kita ngelipet sendiri pakai penggaris gitu kan biar rapi gitu. Terus ya itu sesuatu yang seru sih, maksudnya kayak proses ya Kak. Iya, I cherish those moments. Tapi ada sih yang kayak pertama udah kayak udah dijanji-janjiin terus taunya nggak jadi, nangis gitu, kayak ada juga kayak gitu beberapa kali. Cuma ya udah sekarang udah lupa tuh. Ya udah kayak udah dilaluin gitu, menghasilkan hasil yang juga bagus. Maksudnya kakak juga bisa konsisten kali ya Kak ya, ngejalanin apa yang kakak suka. Terus kakak bisa konsisten jadinya ada hasilnya. Waktu itu aku sempat ngobrol sama Isyana juga di SOS. Terus Isyana tuh sempat nyebutin nama kamu. Waktu di awal-awal karirnya dia sempat ngerasa dia dibully sama banyak orang, karena disama-samain sama kayaknya, terus kayaknya tipe malah yang SMS dia duluan. Iya, waktu itu aku cari-cari nomor dia kayak, soalnya aku nggak enak banget ya, karena aku ngebayangin kalau jadi dia gitu loh. Nah itu tuh maksud aku kayak kamu kan, berarti kamu baik gitu loh. Kayak tapi itu dia, aku saking kayak takut konflik, aku takut tuh pas misalkan ketemu dia atau apa, jadi tuh dia sebel sama aku, atau kayak nganggepnya ini, aku sebel sama dia kayak gitu loh. Aku tuh nggak suka banget kayak gitu. Jadi sebelum apapun terjadi, I wanna set the record straight personally gitu. Jadi aku bilang kayak, ya aku lupa deh aku ngomong apa, pokoknya kayak gitu, ya udah pokoknya semangat aja, udah lupain aja itu orang-orang, kayak itu mah emang mereka aja sendiri kayak gitu-gitu, yang penting kita ini terus aku suka lagu kamu bla 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 gitu, ya udah gitu. Sehingga pas ketemu ya gimana pun orang di luar sana ya yang penting kita secara pribadi tahu kita nggak ada apa-apa gitu. Dan itu tuh ngaruh banget ke Isyan juga, maksudnya kayak waktu itu Isyan bilangnya kayak dari omongan kakak tuh bikin dia jadi lebih semangat, dan kayak oh ya udah ya, kayak pastilah awal-awal kayak Isyan bisa sweet juga dia. Makanya kita bahas karena pada momen itu Raisa sih aku nggak akan lupain sih dia ngomongnya gitu. Jadi kayak wah kamu baik banget sih, Next kita memasuki ke pertanyaan yang ketiga. Ceritakan tentang masa kecil kamu. Masa kecil aku gimana ya? Raisa kecil, ada miripnya nggak sama Zalina? Aku nggak inget ya. Kayak nggak, maksudnya kayak mama kamu. Karena Zalina masih kecil juga kan. Jadi aku berapa sih, Kak? 2 tahun. Jadi aku tidak tahu waktu aku umur 2 tahun, tidak ingat. Tapi aku waktu masih kecil sih aku merasa masa kecil sangat bahagia sih. Kayak aku dulu tuh entrepreneur. Kenapa? Wow. Dari kecil banget aku tuh suka jualan. Gitu? Jualan apa Kak? Jualan apa aja? Jadi waktu aku memori terkecil aku ingat tuh aku kelas 3 SD jualan kue yang aku bikin sendiri di rumah. Jadi aku kayak plastikin kecil gitu, terus aku jual kayak 500 Kamu gitu. Tuh dari kecil udah suka masak berarti? Iya, suka masak. Iya sih benar. Aku waktu itu aku ingat banget resepnya tuh kayak dari tabloid apa gitu, yang kayak ibu dan anak gitu. Terus habis gitu aku jualan kertas file, aku jualan binder gitu tuh. Iya, terus aku jualan bubur. Terus aku mulai gede, aku nonton Keluarga Cemara, aku pengen jualan opak. Aku kayak
poin. Aku pengen banget jualan opak pada saat itu, terus nggak boleh sama ibuku, kayak ya iyalah ya gitu. Masa aku mau ke lampu merah jualan opak, akhirnya aku jualan. Tapi aku pengen banget, kayak menurut aku tuh cool banget. Iya, karena di keluarga Cemara, so kamu juga kepikiran nggak untuk naik Flying Fox untuk pas lagi mau jalan? Emang ada? Ada coy, dia kalau misalkan mau keluar dari rumahnya tuh dia naik itu doang sama Abah. Emang iya? Iya, Keren banget. mau ngeliat profil Abah. Keren banget. Iya kan kayak di iklannya, ini halu gue doang nggak sih? Bener ada Flying Fox coy. Enggak ada ya? Ini apa sih, kapan naik Flying Fox? Sumpah ada. Dia dari rumah dia bikin pakai tali sama Abah naik yang kayak Flying Fox kan Flying Fox. Ngerti sih, pakai helm nggak? Nggak tahu dong. Pakai harness gitu, safety nggak? Enggak. Nah, terus habis gitu aku akhirnya jualannya nasi bakar ibu aja. Nasi Aku bakar. pernah magang di warung. Magang di warung. Anak kecil nggak ngerti magang ya. Sekarang aku ngerti itu Part-time. magang, tapi pas pada saat itu aku ngerasa aku kerja. Magang di warung, kayak Dibayar gitu nggak, jualan kolak. Dibayar lah. Wah. Ya. Ya, keren lah, aku bangga loh sama kayak jejak karir aku kayak gitu. Ih bagus loh, berarti dari kecil kakak tuh udah produktif gue liat. Iya, bisa sih kayak apa jadi clickbait kita kayak sebelum jadi penyanyi Raisa jualan di warung. Raisa ingin menjadi penjual opak. Penjual opak yang sukses jadi penyanyi gitu. Gila. Ya. Padahal gak ada, itu cuma kepengen doang. Tapi masa sih Raisa penjual opak dulunya? Iya, yang penting klik dulu. Klik dulu. Klik dong. Gitu. Udah kan, udah ada di sini. Iya Udah betul ngeklik. juga. Kalau lu pas lagi kerja di warung ngapain? Kau disuruh apaan ya? Jadi Ambil beras. aku suruh nimbang-nimbang beras. Terus tuh kayak masukin ke plastik gitu. Ini beneran. Banget sih. Terus kayak tepung itu kayak sekiloan gitu, aku masuk di plastik. Terus aku kayak sekiloan aku iket-iket taro gitu. Terus aku denger-denger dari Vidi kamu juga remaja masjid ya? Iya lagi. Gila baik hati banget. Iya Jaga itu. warung bisa, Say. Masak bisa. Menjaga masjid. Aku bukan jaga masjid, bukan satpam, bukan. Atau remaja. Remaja. Baitur Rahman. Iya. Kalau tahu. Oh, temen gue ada. Kan gue juga anak gandul, Jir. Makanya gue mau tuh kayak tahu-tahu nggak tahu gitu, ngerti gak? Ya, anak gandul, ya Allah, tolong anak berigif. Iya, aku adalah Risba, remaja Masjid Baitur Rahman. Halo anak Risba. Itu bukan hanya folklore tapi benar, aku dulu anak Risba. Bener. Lah, apa Ya. aja sih Kak yang kakak lakuin? Jadi aku lihat kakak sibuk banget. Aku kayak sibuk banget emang. Sekolah kakak di warung. Ini kita ada foto Raisa waktu masih kecil, nggak tahu ini umur berapa. Kita lihat. Oh, so cute. Cute banget. Ya, Coba boleh digedein Jawi fotonya. style. Itu umur berapa Kak? Kamu tau nggak ini umur berapa? Berapa ya, kelihatannya kayak 1 or 2 gitu ya, 1 kali ya. Kamu ngerasa ada yang janggal nggak dari foto ini Kak? Ada kaki 1. Itu kaki terbang. Itu kaki siapa? Nggak tahu, aku nggak ingat masa itu. Gemes banget, tapi ini. ya Tapi itu ampun, muka, lucu itu banget. masih gemes face aku sampai sekarang. Aku Ah gitu? ya, aku kalau gemes selalu gini. Lucu banget. Aku kira tadi kamu tuh lagi makan permen, karena aku dapat fakta katanya kamu itu waktu masih kecil suka banget makan permen. Suka banget yang manis-manis. Bahkan di nasi, makanan kamu aja ada permen. Aku sampai sekarang sih menerapkan itu, bukan menerapkan itu. Jadi juga makan permen. Jadi aku nasi lauknya permen. Aku enggak, jadi kayak misalnya aku pengen makan permen, tapi udah waktunya makan siang, ya udah makannya pakai permen, ya udah nggak apa-apa asal sambil makan gitu. Definisi orang Indonesia kayak apapun pakai nasi ya Kak? Makan Pakai permen, nasi, pakai ayam, pakai sayur, tapi pakai permen. ada permen. Permennya permen, apa yang manis-manis apa aja gitu? Aku jujur nggak ingat, tapi permen sih diceritain. Oh diceritain ya. Kalau sekarang tapi kamu berarti yang suka yang manis-manis, anak dessert berarti. Aku anak dessert sih, tapi nggak banyak. Jadi aku karena kekenyangan, jadi biasanya kayak 1-2. Pokoknya harus ada manis-manis, udah gitu baru Udah selesai. selesai. Kalau nggak nambah terus lauk ya terus. Oke. Iya. Berarti ini kakak beda berapa tahun sih sama abang kakak? 3 tahun.
beda 3 tahun. Yes. Ini kayak lagi gemes liat mukanya dia ya? Enggak? Gitu. Berantem terus kan. Berantem terus. Jadi Tau nggak waktu aku mau ke acara kamu, terus aku kan biasanya suka terintimidasi kan sama kalau podcast gitu, soalnya kan panjang banget, ntar gue salah ngomong apa segala, apa kayak serius apa malah game-game mempermalukan diri kayak gitu kan. Terus aku nanya ke bestie aku kan, Iba gitu, terus dia bilang nggak apa-apa kok, kerecehannya sama kok, ini bercandaan kita kok. Oh ya udah, akhirnya gue pede gitu. Iya, karena aku juga nggak nyangka kalau setiap aku bahas kayak Reza misalkan ngomongin kamu atau misalkan Vidi ngomongin kerecehan kamu, aku tuh kayak nggak sih gitu kan. Iya. Iya. Ya. Oke, akuarium kejujuran sudah. Kita memasuki momen-momen kok sedih deh berpisah sama kamu, gitu. Right. Jadi ini ada games benar atau salah, mitos dan fakta tentang Raisa. Jadi tim kita tuh udah mendapatkan beberapa isu yang beredar. Jadi ini ada kayak disebutnya urban legend lah tentang kayak ya. Benar atau salah yang pertama? Ih, sulap kan, tiba-tiba ada. Langsung ada. Ini katanya kata anak-anak pensi, benar atau salah ridersnya Kak Raisa itu kalau manggung mandinya harus pakai air galon. Maksudnya kan? Aku mau manggung bentar ya guys, mandi. Iya kan nggak ya?